Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah, kita hadiahkan ke Nabi kita Muhammad SAW, orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh seluruhnya, khususnya masyayikh Asapandiyah, Khalidiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Judulnya kita ambil beragam level dan taraf ilmu. Ini menurut buku Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah menolong dan menguatkanmu. Sesungguhnya setiap makhluk hidup dan segala sesuatu yang disifati dengan pemahaman selalu berada dalam sebuah ilmu yang baru. Pada setiap hembusan napas terkait dengan pemahaman tersebut. Hanya kadang orang-orang individu yang menerima pemahaman itu ada yang memperhatikannya, ada yang memahami pemahamannya itu sebagai ilmu, ya. Ilmu seseorang dianggap berkurang ketika pemahamannya terhalang banyak hal yang menghalangi dirinya dan dari segala sesuatu. Jika penghalang tersebut tidak ada, maka ia bisa memahaminya, seperti mereka yang mengalami kebutaan, ketulian dan sebagainya. Secara sederhana gini, Pak. Akal kita ini dia akan dapat ilmu apabila indera kita ini kita fungsikan langsung, lalu indera kita ini memberikan sinyal ke akal. Sederhananya gini. Ketika kita tuli pula lagi. Di sana suara piano, sini suara gitar. Kita nggak bisa bedain. Kenapa nggak bisa bedain akal kita? Karena nggak ada yang kirim sinyal ke akal. Mata nggak bisa melihat, nggak ada sinyal mata. Telinga nggak dengar suaranya, jadi nggak bisa bedain. Karena telinga pun nggak kirim sinyal ke akal. Maka akal itu bodoh apabila dia nggak ada yang ngasih tahu dia, kosong dia. Nah, tapi kalau mata kita melihat, telinga kita mendengar, oh itu piano tuh bentuknya kayak gini, itu gitar gitu kan, bisa dibedakannya. Kenapa? Telinga ngirim sinyal, mata juga ngirim sinyal ke akal. Jadi akal ini turun ke mulut kita inilah yang disusunnya dalam bentuk bahasa supaya bisa diungkapkan. Nah, maka nanti ilmu itu kalau berkaitan dengan jahir, ya indera jahir kita pakai, mulut, telinga, maka dapatlah akal kita ilmu yang kelihatan mata, didengar telinga, jahir namanya. Nah, kalau kita mau mengerti ilmu batin, kita harus main rasa, pakai ruh. Kalau ruh kita fungsikan, rasa kita fungsikan, maka nanti kita dapat ilmu batin. Ya. Kenapa ada orang cerdas tapi nggak ada rasa sayangnya, nggak ada nilai kemanusiaannya, nggak percaya sama Tuhan, ateis misalnya kan? Karena dia tidak, fungsi rasa kolbunya itu tidak dimaksimalkan. Jadi akalnya nggak dapat ilmu, rasa bertuhan itu nggak ngerti dia. Ya. Gak dapat. Sama seperti orang untuk memahami rasa cinta. Itu kan rasa cinta itu kan gaib sebenarnya. Ketika kita jatuh cinta, penuh perhatian, kasih sayang, otomatis akal kita gini, mau cinta itu begini rupanya ya, nikmat juga ya, disayang, apa gitu kan. Tapi ketika kalbu kita tidak pernah jatuh cinta, ngomong cinta, bicara cinta kita dengan orang yang tak pernah jatuh cinta, dia nggak nyambung akalnya. Gimana orang aku nggak pernah katanya kan? Nah, inilah kalau kita pahami
secara sederhana langsung seperti itu. Jadi kalau mau paham ilmu jahir, gunakan indera jahir, kirim ke akal, eksperimen dan seterusnya. Kalau kita mau paham ilmu batin, gunakan ilmu hati, rasa, ruh. Maka apa yang kita rasakan, rasa bertuhan, rasa kasih sayang, rasa cinta ke Allah, sayang ke makhluk, itu bisa kita bedakan semua. Oh begini. Rasa sakit hati itu begini, oh begini, oh. Jadi kita paham kan. Dan ilmu ini tinggi rendahnya kata beliau itu didasarkan kepada objeknya. Ya. Ada himmah-himmah, ada kekuatan-kekuatan hati kita kadang untuk mencari ilmu yang mulia, yang tinggi. Jika kita memiliki kualitas tersebut, maka jiwa kita akan menjadi suci dan terangkat. Jadi kalau ilmunya semakin tinggi, semakin bersih, semakin bagus, maka ilmu itu akan membuat kita, rohani kita semakin tinggi derajatnya. Ya. Ilmu yang paling tinggi dan mulia levelnya adalah ilmu ma'rifatullah. Inilah ini. Jadi yang paling tinggi, yang paling mulia itu mengenal Allah. Maka wajar kalau Ibnu Abbas mentafsirkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah di situ diartikan liya'rifun, mengenali Allah. Sebab kalau sudah sempurna kenal kita ke Allah, semua amalan kita, perbuatan kita jadi ibadah nanti. Tapi kalau kita tak kenal sama Allah, ya namanya kita kemana beribadah sama yang tak kenal kan? Susah. Sholat kita pun nanti seperti tak ibadah, banyak lalainya. Orang tak kenal kita sampai kita sembah. Tapi kalau sudah kenal, jatuh cinta, aina ma tuwallu fasama Allah, kemanapun ku hadapkan wajahku di situ lihat Allah. Akhirnya nanti qalbunya hidup, nuraninya hidup, lub intirunya hidup, ulul albab. Akhirnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pada puncaknya ya dia ingat Allah terus, berdiri, duduk, berbaring. Kayak orang jatuh cinta, mabuk cinta, teringat saja, enggak bisa lupa. Jadi semuanya ibadah, semuanya diisi dengan zikir. Maka Nabi ibadahnya paling banyak itu ya zikir itu. Mau ke WC ada zikirnya. Zikir itu kan seperti dialog dan ketergantungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith, dengan Allah. Mau berangkat dia, Bismillahirrahmanirrahim, asal buat baik, Bismillahirrahmanirrahim. Minum nanti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi semua itu ingat Allah itu tanda orang yang sempurna ma'rifatnya, dia akan selalu ingat Allah dan bergantung ke Allah. Itu ciri orang yang sempurna ma'rifatnya. Kalau kita tidak bergantung dan sering lupa, itu berarti ma'rifat kita tidak sempurna. Maka ilmu yang paling tinggi ini ilmu tentang Allah. Dan jalan tertinggi mencapai ilmu tentang Allah adalah ilmu tajalli. Sama ilmunya kan, sama tarikat-tarikat kita ini. Ada tajalli asma, tajalli af'al, tajalli sifat, lalu tajalli zat ya. Ini yang dipelajari dunia tarikat, sama ilmunya kan, ketemu juga dia jadinya. Ya, tajalli asma itu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'min. Jadi ketika kita lihat muncul rasa sayang dalam hati kita kepada anak kita, atau anak kita sayang, dia rindu sama kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu muncul, terasa itu tajalli asma. Kita merasa Allah yang mentajalikan asma'nya itu, kasih sayangnya itu. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah. Di baliknya itu adalah Allah. Di balik rasa kasih sayang itu adalah Allah itu. Tajalli. Jadi kita melihat di balik kasih sayang itu adalah Allah. Inilah yang tauhid yang dimiliki Umar bin Khattab. Aku melihat segala sesuatu, ya, di baliknya ada Allah. Di balik segala sesuatu itu ada Allah. Kalau ma'rifat Abu Bakar dikatakan ulama, aku melihat Allah dulu baru melihat segala sesuatu. Sebelum aku lihat jam, sebenarnya aku lihat Allah dulu baru lihat jam.
Dia memandang Allah dulu baru melihat bendanya. Kalau Umar di balik benda itu, di balik segala sesuatu ada Allahnya yang menyertainya. Itu makrifat yang dimiliki sahabat. Nah, jadi makrifat ini yang untuk sampai kepada makrifat tertinggi ini harus memahami tajalli. Nah, tajalli asma. Kalau di diri kita, sebahagian ada juga yang mengatakan kayak di guru Besitang itu kan simpel ilmunya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kita dengan nama Allah Pengasih Penyayang, dari seluruh tubuh ini seluruh tubuh kita ini merasakan kasih sayang Allah. Itu memandang asma, mentajalikan asma'nya di diri kita. Nah, itu dilatih. Jadi masih di tingkat rasa dia kan. Tajalli asma. Ilmu tajalli afal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Keluar kita dari diri kita. Nah, gerakkan badan ini biar yang dari dalam gerakin. Biarin aja. Nah, kita gerakin. Sebenarnya di hati kita kan menangis, kita menyaksikan. Kita saksikan roh kita itu yang menggerakkan. Dan di balik roh kita itu ada wa nafakhtu fihi min ruhi, ada Allah yang menghembuskannya. Biarkan dia bergerak sambil kita pandang roh kita. Di balik roh itu ada Allah. Kalbu kita menangis. Orang-orang yang melihatnya pun akan ikut menangis kalau dia bisa merasakan. Jadi tajalli af'al, tajalli asma. Kalau Naqsabandi namanya ahadiyah kan? Ahadiyah, ma'iyah. Nah, kalau gini gerakannya, nah ini gerakan jiwa namanya, nafsu. Nyampu maunya kita kan. Tapi kalau dibiarkan dia sambil dengan Allah, dibiarin aja gerak sendiri dari dalam. Kan akad takbir itu kan dilatih dia. Tajalli afal. Tunggu dulu. Niat kita, ya Allah aku mau sholat subuh 2 rakaat mengirimkan nama ya Allah. Ada gerakan di hati itu, gerakan roh. Allah. Ada gerakan. Kalau enggak ada perintah dari dalam, jangan gerakin. Tunggu perintah dari dalam datang. Allah. Di lembut enak kita pun nangis mandang gerakan penikmat ya. Tajalli afal. Ini tajalli. Lalu tajalli sifat Allah, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu 7 kan. Qudrah yang berkekuatan hanya Allah. Kembalikan kekuatan kita ini kepada Allah. Kita la haula. Iradah, kita enggak punya keinginan yang apa yang diinginkan Allah itulah yang kita jadi inginkan. Kita buang keinginan kita. Ilmu, kita merasa bodoh, enggak ada apa-apanya, yang hanya mengetahui Allah. Jadi qudrah, iradah, ilmu, hayat, kehidupan, sama, basar, pendengaran, penglihatan itu serahkan, kembalikan ke Allah semua. Karena itu yang dia berikan, ciptakan. Nanti kita akan merasakan. Maka kita merasakan, kita mendengar dengan telinga Allah. Seolah-olah kita mendengar itu dengan dia gitu, disertainya. Kita menggerakkan itu ya merasa disertai Allah. Kita nggak punya kekuatan. Gerakan ini ya Allah dari dalam, lewat roh kita itu. Karena yang paling dekat dengan Allah ruh. Ya. Maka kadang-kadang disebut mursyid itu Allah itu maha ruh. Kita ruh, dia maha ruh. Salah satu nama rahasianya kan, maha ruh. Karena itulah dia meliputi segala-galanya. Nah, jadi ilmu yang paling tinggi, ilmu ma'rifatullah,
untuk sampai mencapai tentang tentang Allah ini adalah ilmu tajalli. Tajalli itu ya penampakan atau pengambil alihan. Kalau bahasa Tuhan sih tahwil. Kalau bahasa Habib Rais tabadil. Nah, itu kalau saya memahaminya sama, Pak. Kalau mursyid kita yang saya di Padang, dia jelasin gini, ini kan jasad kita ini kan Pak sangkar, kayak sangkar. Yang mengendalikan jasad kita ini bisa hawa nafsu. Wah, kalau dia mau makan enak main perempuan hawa nafsu itu kan. Bisa juga nanti sifat kebinatangan kita yang ada di jiwa. Mau tidur mau apa, sifat kebinatangan ngendaliin, dominasinya. Bisa juga dominasinya adalah hati kita, nurani kita. Nah, kalau yang dominasi rohani nurani, dia maunya ke Allah aja, nggak mau ke mana-mana dia. Bisa juga yang mengendalikan diri kita ini jin. Kita kosongkan masuk jin, main dia. Kena sangkar, ya kan? Apa yang mau kita isi di sini? Ini sangkar ini, Pak. Sangkar. Mau nurani yang mengendalikan, mau hawa nafsu, mau sifat kebinatangan atau ruh rabbani. Maka di dalam tarekat ini, ya, ilmu spiritual, ruh jismani itu dilebur ke ruhani biar bersih dia. Ruhani itu lebur lagi ke nurani. Nah, ketika duduk dia nurani, sudah ke Allah aja, dia nggak mau kemana-mana lagi. Karena udah dilebur dia ke dalam kan, dimasukkan dia ke nurani. Nah, kalau dari situ dia ada rasakan nikmat, dia mau ke Allah aja lah dia. Makanya kalau kita zikir ke nurani, nggak mau kita yang lain-lain, yang mau kita Allah aja. Berjam-jam pun tahan kita kan jadinya kan. Cuma kadang-kadang fisik kita yang sakit, kelamaan dulu sakit sendiri fisiknya kan. Tapi kalau sudah keenakan kita nurani, lupa kita dengan sakitnya ini, Pak. Tahu-tahu udah bengkak kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kan sering dengar hadis sahih, Ali bin Abi Thalib itu lagi sholat ditarik dari betisnya tombak, nggak ada jeritan. Kok bisa gitu? Nah, ilmunya yang tadi. Jadi yang merasa di jasmani kita ini ruh jismani, dia lebur ke ruhani. Nanti jismani kita ini kan terasa lagi karena udah dileburkan ruhnya, alat perasaannya ke ruhani. Nah, ruhaninya itu lebur lagi ke nurani. Makanya kalau ya sebagian musik itu kan dibuktikannya gitu, suruh zikir. Kalau yang saya kata zikir Pak Febri, zikir Allah, masukkan ke dalam Allah. Udah enak, udah masuk. Cucunya nih Pak pakai jarum tebal besar juga dia, setengah inilah jarum, cucunya gini, yang zikir gak merasa. Udah, nah, coba berhenti dulu, udah, coba lihat tangannya, udah cucu. Ini membuktikan Imam Ali tadi, ya, udah, ayo sejuk, suruh zikir lagi, ya Allah. Udah ada nikmat, udah tenggelam dia ke nurani, ruhan itu salah. Ya. Ketika dia tenggelam ke nurani, jadi ruh jismani tadi Pak dibawa dia ke ruhani, dibawa rasanya ke nurani, gitu dia tenggelam, cabut lagi nih, tarik lagi, udah enak, udah, sudah, coba lihat lagi, lihat, oh udah mulai, udah berdarah sini kan. Jadi ujungnya di pangkal udara, di sini udara, dikasih betadin. Nah, untuk apa begitu dilakukan mursyid? Membuktikan bahwa zikir itu benar caranya, bahwa apa yang dialami Imam Ali itu begitulah dia. Wajar Imam Ali nggak ngerasa sakit. Nah, yang bisa membuktikan itu kan ilmu orang-orang tarekat. Kalau orang syariat, kan ada yang berani kayak gitu. Kalau orang syariat ini kan dia cuma ngomong aja kan, ngomongnya gini,
Tahu dia Imam Ali itu kalau sholat saking khusyuknya, tombak ditarik dari kakinya, nggak ngerasa dia katanya. Bisa buat nggak? Buktiin nggak? Nggak bisa, dia nggak berani. Dia bisa ngomong doang aja. Tapi kalau mursyid kita dia buktikan. Tadi kan begini caranya. Karena itu tadi kan. Jadi dilebur dia tuh. Contoh lainnya itu seperti ketika Nabi Yusuf keluar, hasyalillah, para pembantu itu takjub lihat ketampanannya kan. Hasyalillah, luar biasa ini. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia ini kan. Terpotong jadinya, habis jadinya gara-gara lihat Nabi Yusuf. Ini habis jadinya nih, kepotong, diiris-iris sama dia. Nggak kerasa udah putus. Kenapa? Karena dia tadi lihatnya pakai kekagumannya, kaget dia kan. Ini nggak ngerasa lagi. Itulah contohnya. Nggak akan rasa ya. Jadi dilebur dia rasa jasmani, dilebur ke rasa rohani dilebur ke nurani, sehingga dia nyatu di nurani yang ada hanya Allah saja, merasakan Allah, nggak ada lagi yang lain. Gitu teknisnya, teorinya, prakteknya dicoba, dituntun sama mursyid. Itulah perlunya kita pembimbing kan. Nah, setelah ilmu tajalli baru berada di tepat di bawahnya, kata beliau, adalah ilmu nalar intelektual. Nah ini. Jadi untuk memahamkan kita dengan tajalli tadi kita perlu nalar akal. Kenapa? Setelah kita dapat ilmu dari rasa tajalli tadi, dari hati kolbu kita kirim ke akal lah yang menalarnya. Nah, begini jelasinnya, gini. Nah, jadi pintar dia dapat dia ilmu rohani kan. Makanya para nabi, para rasul itu kan cerdas. Karena indera jasmani dan rohaninya berfungsi semua. Indera jasmaninya berfungsi, indera rohaninya dalam, ngirim sinyal ke akal otak, cerdas lah. Makanya guru-guru kita, mursyid kita itu rata-rata cerdas sekali. Walaupun mereka nggak tamat S1, kita kalah cerdas kalau bicara rohani. Ya, itu sudah kita uji, kita buktikan kalah cerdas, kita nggak kuat, kita karena mereka dalamannya itu yang nggak setimbang kan. Sampai pernah satu waktu kajian, muridnya banyak dokter itu Jakarta, dia jelasin gini, betul. Mana dari dulu Allah ciptakan ruang atau waktu, betul? Coba jawab tuh. Kita dokter bingung juga kan. Mana lebih dulu Allah ciptakan ruang atau waktu, betul? Dia bisa jelasinnya secara rasional. Kaget kita, masya Allah. Padahal dia nggak pakai filsafat kan, tapi dia bisa jelasinnya. Kalau dia bisa, buahnya titik ini. Mana lebih dulu ruang dan waktu? Ini titik. Ketika gerakan titik, maka terciptalah ruang, terciptalah waktu. Kenapa? Karena untuk gerak dari sini ke sini kan butuh waktu. Nah, ketika kita geser ini kan terjadi ruang. Jadi pada awalnya ada ruang dulu, titik tadi. Titik tadi kan ruang, baru diiringi waktu langsung. Jadi dua waktu ya bersamaan, tapi memang awalnya titiknya itu berbentuk ruang dulu, dia ada dulu dia ruang itu. Nah, gitulah model penjelasan dia untuk memudahkan kita paham kan. Tapi kita di awal kan bingung juga jawabannya apa ini kan. Di bawah ilmu nalar intelektual ini tidak ada lagi ilmu ilahi, tetapi yang ada hanyalah akidah atau keyakinan yang dimiliki oleh umumnya makhluk. Dan akidah ini, keyakinan ini bukan ilmu, keyakinan saja.
Keyakinan muncul kan setelah ilmu. Ketika kita merasa betul-betul ada Allah tuh, maka muncul keyakinan. Tapi kita harus yakin, kita harus punya ilmu. Ilmunya apa? Di balik segala sesuatu itu ada Allah, ada penciptanya. Gimana kita bisa meyakininya itu dialami lah dia Pak, dipikirkan supaya yakin kita di balik segala sesuatu itu ada Allah. Kalau enggak nanti kita beribadah, nah itu saya singgung sedikit. Kita ngerasa Allah tuh di aras, mana aras? Di atas langit ujung sana, di mana ujung sana. Jadi kita ngerasa kalau sudah begitu ilmu kita, Allahu Akbar. Kapan kita merasa dekat sama Allah? Allah di aras ya. Kenapa? Karena kayak ilmu kita mengatakan Allah tuh di ujung sana, ngopo kan dia kesana juga tahu kita di mana. Ya. Sementara kita sudah tahu kita di bumi. Ya bayangkan macam mana kita mau dekat sama Allah. Sementara kita ilmu kita jauh kali kita sama Allah kan. Jauh sekali. Nah, maka di sini akhirnya padahal seluruh ibadah itu fungsinya apa? Taqarrub ila Allah, membuka hijab supaya kita semakin dekat sama Allah kan. Taqarrub. Yuk kita taqarrub ila Allah, mari kita dekatkan diri ke Allah. Kan begitu semuanya kata ulama kan. Tapi setelah beribadah bertahun-tahun, puluhan tahun dia ngerasa Allah itu masih jauh. Gimana? Jadi antara tauhid ke ilmuannya nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Akhirnya ya ibadahnya nggak pernah ngerasa dekat sama Allah. Maka ilmu tasawuf itu tauhidnya adalah Allah itu muhitum bi kulli syai', meliputi segala-galanya. Di balik jam ini ada Allah. Itu gerak dia yang menggerakkan itu hakikatnya di baliknya ada Allah. Al-Ghazali pun menyebut begitu. Itu ma'rifat sempurna, pengetahuan sempurna itu. Maka tidak ada la tataharrak illa biiznillah. Tidak ada satu makhluk yang bergerak kecuali sesudah dapat izin. Kalau nggak izin, gestra, berhenti dia. Ya. Hatta sampai iblis pun minta izin sama Allah dulu untuk bisa hidup sepanjang masa. Kalau tak izin Allah tak bisa hidup ya. Kalau Nabi Muhammad ditawarkan sebelum wafat, Muhammad mau hidup selamanya, diberikan kekayaan seperti Nabi Sulaiman, atau mau kembali kepadaku? Ya Allah, aku mau pulang, mau jumpa dengan. Sudah wafat. Kalau Nabi milih hidup selamanya, maka Nabi itu hidup. Maaf-maafnya, iblis saja di bawah Nabi Muhammad bisa dikasih hidup selamanya, masa Nabi enggak kan gitu kan? Iya kan? Masa Nabi Muhammad di bawah iblis? Iblis bisa hidup sampai kiamat, masa Nabi enggak? Nah, cuma nanti di ilmu yang tinggi, sebagian musyrik kita seperti Abu Rais mengatakan Nabi itu tidak mati, zahir batinnya, dia disembunyikan saja. Maka ada sholawat nanti yang membuat kita itu ya sholat kepada jasad Nabi, arwah Nabi, ruh Nabi. Itu sholawat itu nanti mengantarkan kita kepada mimpi, ketemu Nabi, bisa ketemu gini, bisa ketemu minimal dalam mimpi. Ya, itu ilmunya tinggi yang seperti itu. Kenapa? Ya sebenarnya kalau bahasa Habib Rais, Allah kekasih Allah ya Muhammad, masa kekasih Allah dimatikannya katanya. Rugilah dia kan. Itu bahasannya tidak boleh disampaikan kepada orang syariat ya, karena belum nyampe akalnya. Karena Nabi Muhammad itu pun sebenarnya ya kalau bahasa saya begini, Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Ya. Nabi Muhammad pun bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, kan begitu? Mujizatnya sampai di sana. Nah, bagaimana dia menghidupkan dirinya sendiri? Nah, itulah proses. Maka ada riwayat nanti yang mengatakan Nabi Muhammad itu dimohonkannya dihidupkannya ayah ibunya, kemudian bersyahadat baru meninggal lagi, tidak berhaji. Itu dipakai oleh Imam Suyuti, karena masih ada orang menganggap ayah ibu Nabi itu masuk neraka, padahal masa patrah. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan itu bahwa para nabi masuk neraka karena nggak Islam. Iya, karena berpedoman kepada hadis Muslim. Itulah dipakai orang Salafi. Padahal secara ilmu tauhid ayah maknya itu kan masa patrah. Patrah itu kekosongan, gak ada nabi, gak ada rasul.
Secara tauhid Asy'ari itu tidak ada siksa. Cuman tercegah ini dengan hadis Sahih Muslim, lalu dinasakh lagi oleh ulama Swaja. Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada Nabi untuk menghidupkan kembali ayah ibunya. Dan setelah itu mereka bersyahadat. Itu hadisnya diambil Imam Suyuti, riwayat Tabrani. Itu tidak bisa diterima kecuali orang yang spiritualnya tinggi. Kayak Syekh Jilani bisa hidup orang mati dia kan. Tidak bisa. Ada pendeta yang mengkritik Syekh Jilani, mengkritik pendeta. Kamu kenapa nyembah Nabi Isa? Iya, Nabi Isa kan anak Tuhan, ya kau bisa sembah lah. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa ini, bisa ini. Lalu kata Pak Syekh, kalau aku bisa menghidupin orang mati, mau gak kau ngikutin Nabi Muhammad katanya? Oke, aku mau murtad katanya. Ayo katanya, diajak ke kuburan. Mana kuburan ini? Kubur yang paling tua, yang paling lama. Itu katanya. Kum biidznillah. Berdiri katanya. Hidup itu keluar dari kuburan. Hidup. Kaget pendetanya. Lalu Syekh mengatakan, itulah, aku saja umat Nabi Muhammad bisa hidupin orang mati, apalagi Nabi ku katanya kan. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ilmu menghidupkan orang mati ilmu tinggi, Pak. Bahagian dari ilmu apalah ya, para nabi, para wali yang tinggi ilmunya. Ada caranya, ya caranya tentu dengan izin Allah semua. Karena ruh itu bisa dipanggil sebenarnya. Kalau Allah izinkan, panggil aja dia masuk. Nah dari situlah nanti yang tinggi-tinggi ilmunya itu mereka menganggap Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak mati. Maka bisa tampil zahir batin begitu. Nabi Khidir aja bisa. Nah, cuman sekali lagi untuk orang yang syariat ini tidak boleh belum disampaikan. Dia gak nolak ini. Saya juga termasuk di awal nolak. Karena hadis-hadis itu sebut meninggalkan wafat. Memang ada ya masalah bahwa orang-orang kafir itu tidak mati, semuanya mereka tidak mati. Iya. Tapi tidak mati di situ dipahami secara syariat ruhnya. Kan ruhnya bukan jasadnya. Jasadnya kan sudah mati di kuburan. Nah, kalau Habib Ibrahim tidak, jasad Nabi itu awet dan hidup, tidak mati. Contoh jasad Nabi tidak mati ya, ini ya saya contohin aja. Rambut Nabi, rambut suci itu rambutnya itu hidup itu. Ini kalau dijaga nanti makin panjang dia. Coba itu jasad Nabi kan, rambutnya masih hidup. Dan guru kita punya rambutnya. Lah, ini ilmu tinggi namanya. Jadi jasadnya kan tidak, dia bisa bangkit lagi. Kata anak yang lagi bahwa mereka mendapat rezeki dari sisi kami. Iya. Tapi kan memang itu. Enggak, itu rata-rata ulama tafsir mengatakan mendapat kayak orang mati syahid kan dapat rezeki, mereka hidup. Itu kan untuk orang mati syahid. Orang mati syahid kan semuanya terkapar aja di makam bagi itu kan. Yang dimaksud hidup itu ruhnya. Ruh bukan jasad. Bukan jasad. Nah, yang ini yang tinggi ini ruh dan jasadnya hidup. Makanya nanti ada ulama memahami itu ketika Nabi Mi'raj itu seluruh para nabi itu ikut sholat bersama jasadnya, bersama Nabi Muhammad, sejasad-jasadnya. Nah, sebagian orang begitu Pak, sama jasad-jasadnya. Nah, itulah kehebatan ujian. Bukan ruhnya aja katanya, sama jasadnya. Nabi mimpin sholat di Masjid Aqsa. Karena hadis Sahih Bukhari itu kan hanya disebut Nabi SAW sholat bersama para nabi. Lalu muncul penafsiran, apakah dengan ruhnya saja di alam ruh atau sebagian onda Allah hidupkan kembali itu semua katanya. Salah. Sampai sekarang. Sama jasad-jasadnya. Iya, jadi kalau mereka mau jasadnya datang, ya dengan izin Allah udah belum datang. Dengan izin Allah. Ya. Nah, karena jasad mereka pun awet, tidak dimakan tanah. Gitu. Jasadnya itu, ya. Maka jasad Nabi itu pun begitu. Maka kalau udah tinggi spiritualnya, lihat Nabi gini berjasad langsung. Ada yang sampai seperti itu ilmunya. Ya. Allah alam.
Kita belum pernah ngalami Pak, tapi itu penjelasan dari guru-guru kita yang spiritualnya tinggi, dari ayah-ayah mereka juga kan. Kalau kita kan hanya bisa dalam bentuk mimpi, orang kebanyakan mimpi kan, atau melihat secara ruhani. Termasuk Nabi Khidir kan, Nabi Khidir itu secara umum secara ruhani juga. Masih hidup ya Pak Nabi Khidir ya? Ya. Hari ini. Nabi Khidir itu yang jasadnya digaibkan. Biasa. Mirip dengan orang, kalau orang tua kita dulu istilahnya orang bunian katanya kan. Orang bunian ini kan sama kayak kita Pak, cuman digaibkan jasadnya. Nah, itulah itu kuasa Allah tuh, nggak terjangkau gitu ilmu Allah itu kan. Serai. Dulu iblis bisa dilihat Nabi Adam kan kayak kita, kalau ngomong kan biasa nampak. Sekarang udah gak kelihatan lagi, diraihkan Allah kan. Dia kalam gaib, kalam halus. Ilmu-ilmu inilah yang diperintahkan Allah kepada nabinya untuk meminta agar diberikan tambahan. Seperti firman Allah, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur bizni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmuku. Ya, dengan kata lain, tambahkanlah bagiku dari kalammu, firmanmu, apa yang bisa menambahkan bagi kami dengan ilmu tentangmu. Pada ayat ini pun Allah memberikan tambahan ilmu, yakni ilmu tentang kemuliaan, untuk tidak terlalu tergesa-gesa terhadap wahyu, sebagai bentuk penjagaan adab kepada sang pengajar Jibril yang datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah atas nama Allah. Itulah mengapa Allah meletakkan ayat ini setelah firman-Nya, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, dan wajah-wajah tunduk kepada sang maha hidup lagi maha lestari, maha kekal. Kata ana tunduk di sini berarti jalla, merendahkan diri. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tajalli, dan tajalli adalah jalan yang paling mulia untuk memperoleh ilmu, dan dia adalah ilmu rasa, ilmu zauq. Nah, ini sama kan dengan diajarkan guru kita. Jadi rasa jasmani, rasa rohani, rasa rabbani, nurani, rabbani, naksabandi, kemudian ya merasakan Allah tajalli asma, itu merasakan asma'nya Allah dalam diri, tajalli amal, merasakan amal Allah, baru tajalli sifat, merasakan sifat Allah itu dalam diri kita, bekerja dalam diri kita. Ilmu rasa, ilmu zauq. Maka ketahuilah, terkait dengan bertambah dan berkurangnya ilmu, terdapat topik pembahasan lain yang akan kami jabarkan di sini insyaallah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk segala sesuatu dimensi lahiriah dan batinnya. Jadi semua ada lahir, ada batinnya. Sederhana saja Pak. Ini zahirnya Bapak lihat fisiknya kan? Batinnya apa coba? Manis. Pertama rasanya itu kan batin. Enak dalamnya, rasanya kan beda sama teh manis ini kan? Beda. Nah, itu batinnya. Lagi batinnya apa? Ada sejenis ruh yang hidup di dalamnya nih. Kalau kita makan ini, badan kita tambah besar nggak? Tambah. Kalau kita makan yang 10 tahun, tambah besar nggak badan kita, Pak? Beratnya tambah. Berat badan nambah. Jadi ada kehidupan di sini, dari ruhnya juga, batinnya itu. Maka kalau dalam bahasa guru kita, di alam semesta ini nggak ada benda mati dalam pandangan Allah. Kita yang nyebut benda mati. Apa buktinya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih memuji Allah benda-benda langit dan benda-benda bumi. Kalau bertasbih kan hidup. Tasbih. Ya Allah. Maka nggak ada benda mati dalam pandangan Allah. Kita yang sebut ini benda mati kan. Ada. Berarti roti yang Ustaz pegang itu berarti itu hakikatnya wujudnya Allah. Kita nggak begitu membahas. Dia meliputi wujud pada setiap makhluk yang apapun. Kalau saya tidak mau membahasakan begitu, takut orang salah paham. Itulah tadi Pak,
Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ana tadi, anak-anak Allah selaku Tuhan. Iya. Jadi wujudnya. Jadi gini, itu hampir sama dengan Sontang itu. Kalau saya sama mursyid tak berani membahasakan gitu di umum. Ya. Kenapa tidak berani? Karena nanti orang salah paham. Kalau kita bilang ini Allah, pula Allah ini masa Allah kemakan kata. Susah nanti kita. Itu makanya hakikatnya tadi maksudnya Ustaz. Hakikatnya bukan artinya secara umumnya, bukan secara syariatnya. Ya, jadi kalau bahasanya lebih bagus kita buat tajalli. Ini penampakan. Udah jali Pak. Bukan penampakan zatnya, karena zat Allah bukan begini bentuknya. Jadi orang nggak salah paham. Penampakan apa itu Pak? Ini penampakan, ya terserah kita ini. Enaknya, oh ini penampakan kasih sayang Allah dalam roti ini. Ya, itu aja. Jadi tajalli asma'nya. Tajalli asma'nya di sini ya. Melihat perempuan cakep gitu, ya Allah cantiknya, tajalli jamalullah. Bagaimana dengan wajahmu? Penciptaanmu aja begini cakep kan gitu kan? Contohnya macam ketika Rasulullah dia berkhutbah di atas khatib, sedangkan mimbar itu terbuat dari kayu. Kayunya ada ngomong. dialog di situ antara kayu itu dengan itu. Artinya kan itu benda itu. Ya. Jadi kayu itu sebenarnya hidup. Nah, iya makanya itu Pak. Cuman yang bisa mendengar cuman Rasul. Iya. Yang lain belum bisa mendengar. Makanya macam di belum setari karena itu ilmunya udah tingkat ke yang kesadaran yang sedikit tingginya. Iya. Iya, makanya nanti itu makanya kadang orang sufi ini dibilang gila. Dia mau berangkat misalnya dialog dia dengan mobilnya. Aku mau bawa kau pergi jauh gini. Ya bawalah, tapi kau siminya yang kau periksa gini katanya. Gitu kan? Ya udah. Makanya nanti gilanya itu kan orang itu pula lah. Makanya orang sufi itu dianggap karena gila kan. Iya. Contohnya lagi ketika Nabi Musa di atas bukit itu dia berkomunikasi setelah mendekati api, ada sebuah pohon yang bisa berdialog dengan Nabi Musa. Nah, pohon itu berarti kan wujud daripada Allah tadi. Enggak. Tajalli. Jadi kita bahasanya itu yang kita hati-hati membahasakannya, Pak. Itu namanya tajalli sifat. Tajalli apa Pak? Bukan zatnya. Api itu bukan zat aslinya. Dia itu zat aslinya tak terjangkau. Kalau bahasa Nabi, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'. Di mana Allah sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Fi ama, di kekosongan murni. Maka Ibnu Sunan Kalijaga, saya kemarin lupa pula buku yang Tuan Endang itu kan, ada pula 3, lupa pula saya baca kemarin pas pulang. Itu di situ sebutnya juga kutipnya Sunan Kalijaga. Cuma saya tidak tahu kenapa Tuan Endang tidak membahas tentang kekosongan, padahal dia ditulis itu. Dia kalau dibahas Allah itu lapas kata huruf. Kalau huruf ya bukan zatnya, kan zat asli. Itu masih rendah kata Tuhan saya kan, balik ke dasar kita. Karena huruf kan benda kelihatan ya. Ya, zat itu dalam bentuk ruang yang kosong. Berarti kita ini sekarang ada di dalam ruang kosong. Nah, berarti karena Allah itu meliputi pada seluruh alam semesta beserta isinya, termasuklah manusia. Iya. Nah, berarti segala macam dimensi apapun itu kan ditembus oleh Allah, sehingga ya apapun makhluk itu ini sudah terliputi dalam bentuk wujud makhluk itu sendiri. Makanya ada yang katakan itu Ustaz, pandanglah yang banyak terhadap yang satu, dan pandanglah yang satu terhadap yang banyak. Artinya kan yang satu ini yang maha besar, Gusti Allah, sedangkan yang banyak ini adalah bagian daripada wujud Allah alam semesta ini beserta isinya. Tajalli. Nah, jadi kan hakikatnya kira-kira begitu Ustaz kan? Iya, cuma kita hati-hati membahasakannya. Saya lebih hati-hatinya yaitu tadi dalam forum jadi bahasanya gini. Kalau ke masyarakat enggak gitu loh Ustaz. Bukan wujud zatnya. Jadi ada namanya wujud asma. Seperti rasa sayang tadi itu, rasa sayang itu kan wujud asma.
Kemudian wujud af'al, wujud sifat. Wujud sifat af'al. Ya, kudrah irada, goncang bumi hancur itu kan wujud sifatnya. Dia tunjukkan kudrahnya, kekuasaannya. Kalau wujudnya di kekosongan murni tak terjangkau. Ya, itu sudah rahasia. Kalau bahasa kan kalau dirinya sendiri yang aslinya hanya dia yang mengetahui. Ini satu hal juga menurut saya.